الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وآز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أحمده سبحانه وتعالى أبلغ حمدي وأشمله وأنمى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون فيا أيها العائدين والعائدات رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين والمعتكفين jamaah sholat Idul Fitri Masjid Al-Hikmah Taman Wisma Alam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam suasana hati yang gembira, hati yang sedih bercampur antara sedih dan gembira. Alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam yang masih bersemayam di dada kita. Tentunya salawat dan salam semoga tercurah ke hadirat junjungan alam, pemimpin reformasi dan revolusi umat manusia, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita yang duduk bersimpuh bertawajuh di hadapan Allah pada detik dan hari ini sebagai hujjah kita nanti di padang mahsyar, ketika nanti yauma yafirul mar'u min ahli wa ummihi wa abi yauma idzin sa'la yughnah, pada hari di mana manusia berlari dari ayah dan bundanya, dari saudara-saudaranya. Tidak ada sesuatu yang dapat menolongnya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita merasa bersedih karena kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan yang mulia dan penuh kemaslahatan dan keberkahan, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akhir Ramadan beliau bersabda, diriwayatkan hadis Ibnu Jarir, apa kata Rasul, bakatis samawati wal ard idza akhir Ramadan, bakatis samawati wal ard wal malaikah
apabila datang akhir Ramadan, maka menangislah para malaikat dan langit serta bumi menangis. Para sahabat bertanya, mengapa ya Rasul langit dan bumi serta malaikat menangis? Hiya zahabu Ramadan, karena Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan telah pergi. Karena apa? Doa diijabah oleh Allah dan setiap dosa diampunkan oleh Allah. Ketika itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ketika selesai melaksanakan takbir malam hari bersama putranya Hasan dan Husain dan istri tercintanya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, selesai sore mengemas bahan makanan pokok yang akan dibagikan kepada para jamaah dan penduduk di kota Mekah. Pada waktu itu hadirin, Sayyidatina Fatimah bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai kakanda, apa yang meresahkan engkau ketika engkau melihat bahwa banyak penduduk-penduduk yang masih kekurangan makanan? Lalu apa jawab Sayyidina Ali? Aku bukan resah dan gelisah karena masyarakat belum dapat menikmati zakat fitrah dari kita, tetapi aku akan bersedih ketika Ramadan berakhir. Ramadan telah meninggalkan kita karena Ramadan begitu luar biasa. Doa-doa kita dikabulkan dan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Sayyidina Ali berkata kepada Sayyidatina Fatimah, wahai adinda, yuk kita bagikan zakat fitrah ini kepada penduduk. Hampir semuanya ludes diberikan kepada penduduk Mekah ketika itu. Tibalah saat Idul Fitri hadirin. Lalu Sayyidina Ali berkata di dalam khutbahnya, wahai para ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Ramadan telah mendidik kita untuk menjadi manusia suci, fitri, bahkan paripurna. Bahwa Ramadan menjadikan diri kita peduli terhadap sesama kita, menjadikan diri kita tidak egois, menjadikan diri kita peduli terhadap fakir dan miskin. Selesailah sholat Idul Fitri, keluarga baginda Rasul pulang ke rumah. Ketika itu sahabat Abul Aswad Ad-Du'ali dan Ibnu Rafi, beliau melihat ketika datang ke rumah Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali, belum mengucapkan salam, beliau melihat tercium bau anyir, bau masakan basi di rumah ananda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Siti Fatimah Az-Zahra. Lalu Abul Aswad Ad-Du'ali mengintip Rasulullah, mengintip rumah dari Sayyidah Fatimah. Tidak jadi Abul Aswad Ad-Du'ali untuk masuk ke dalam rumah Sayyidah Fatimah. Sedih rasa hati melihat cucunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Fitri memakan makanan dengan gandum basi. Tapi mereka asik beriang bergembira di meja makan bersama Fatimah dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lalu Abul Aswad Ad-Du'ali pulang kembali, tidak mengucapkan salam dan tidak masuk ke rumah Sayyidina Ali. Lalu bergegas Abul Aswad Ad-Du'ali datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, sambil meneteskan air mata, Abul Aswad Ad-Du'ali, apa tanya Rasul? Wahai Abul Aswad Ad-Du'ali, sahabatku, mengapa kau teteskan air matamu? Bukankah hari ini adalah hari raya Fitri? Rasul bertanya kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, sahabatnya, ya Rasulullah, lihat cucunda baginda,
ananda baginda, menantu baginda, pada hari ini makan makanan di hari Fitri dengan gandum basi. Lalu bergegaslah Rasulullah SAW untuk memastikan apakah betul pernyataan dari Abu Aswad atau Ali. Assalamualaikum, datanglah Rasul ke rumah Sayyidina Ali. Tapi Rasul tidak melihat ada sesuatu yang janggal. Rasul melihat bahwa di jundanya Hasan dan Husain sedang riang gembira makan di atas meja makan. Sementara Sayyidina Ali pun riang gembira bersama Sayyidina Fatimah. Wahai ayah anda, kata Sayyidina Fatimah, silahkan masuk ayah anda. Kenapa kau berdiri di depan? Jangan sampai aku dikategorikan sebagai anak yang tidak berbakti kepada ayah anda dan bunda. Wahai anakku, apakah betul yang dinyatakan oleh Abu Aswad Al-Duali? Melihatlah Rasulullah SAW ke meja makan itu. Ternyata betul di hari raya Fitri seorang ahli surga dan pemegang pintu surga ditundanya makan makanan dengan gandum basi. Tapi Sayyidah Fatimah masih menyimpan satu piring gandum untuk disediakan untuk Abu Aswad Ad-Duali. Apa jawab Rasul? Wahai Abu Aswad Ad-Duali, ishadu, 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 saksikanlah. Itulah calon keluarga ahli surga. Sementara mereka mementingkan nasib orang-orang dan fakir miskin, keluarga Rasul makan dengan masakan basi. Sementara kita berbagai macam kuliner di rumah kita luar biasa, buah-buahan, aneka jenis makanan, kue-kue yang mahal tergeletak di rumah-rumah kita. Baju bagus pun menanggal di dada dan badan kita. Sementara di hari datangnya Fitri ini Rasulullah dan anak-anak serta cucunya rela mengorbankan kehidupannya untuk umat Islam. Bahkan Rasul menyatakan kepada Abu Aswad bahwa kisah ini diceritakan di kitab An-Nubala. Apa jawab Abu Aswad Ad-Duali? Aku menceritakan kisah ini ketika Rasul telah tiada, karena aku dikhawatirkan akan mengikuti atau merahasiakan hadis dari Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita kembali kepada fitrah dan kesucian kita. Karena kita selama 30 hari bahkan 1 bulan penuh lamanya digodok oleh candra di muka kawah Ramadan. Untuk apa? Untuk menjadi manusia-manusia sempurna. Kawaladathu ummuh, bagikan bayi yang baru dilahirkan. Maka ada satu informasi dari Al-Quran yang disampaikan. Ketika walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, hendaklah kalian menyempurnakan bilangan kalian. Bilangan ini artinya bilangan dekatkan Ramadan menjadi 30 hari, dan sempurnakanlah ibadah kalian, karena ibadah kita itu pasti akan diijabah dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa billahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita duduk bersini bertawajud pada hari ini, mungkin kita meninggalkan anak istri kita di kampung halaman, meninggalkan ayah bunda dan saudara-saudara kita yang masih hidup, dan tentunya mereka mengharapkan belayan uluran kata maaf yang tulus dari kita sebagai ayah anandanya. Maka dari itu di hari raya fitrah ini Al-Hatib Mahimah berpesan, mari di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah mewajibkan, janganlah engkau menyembah Allah selain Dia. Karena apa yang kita baca dari mulai tenggelamnya matahari bahkan sampai hari ini, kita mengagungkan asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengagungkan asma-asma Allah bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah, la mawjuda bihaqqin terwujud illallah. Tidak ada yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hadirin, kita masih menuhankan jajah, kita masih menuhankan informasi, kita masih menuhankan pekerjaan kita, bahkan kita masih menuhankan jabatan kita. Ketika kita iyyahu mukhlisina lahuddin, ikhlas terhadap agama kita yaitu Islam, kita persembahkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa bil walidayni ihsana. Dan kepada kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat kebajikan. Kalau sekiranya kita masih memiliki ayahanda dan bunda di rumah, atau katakanlah di kampung halaman, seandainya hari ini, tahun ini kita tidak bisa berkunjung bahkan pulang kampung, maka masih ada wasilah dari handphone yang bisa kita gunakan untuk kita video call. Kita mohonkan ampun kepada ayahanda dan bunda kita. Karena kenapa? Mereka adalah permatanya dunia, permatanya kehidupan kita di muka bumi ini. Sukses dan tidaknya seorang manusia ditentukan oleh ketika mereka ta'zim bahkan takriman, menghormati dan memuliakan orang tuanya, terutama ibu-ibu kita. Kalau seandainya ibunda kita sudah tiada, ayahanda kita sudah tiada, cukuplah kita doakan. Kalau perlu kita ziarah ke makam-makam beliau yang terdekat, maka sebagai ananda selalu syariatkan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena mereka lah kita menjadi manusia, karena mereka lah kita sukses, karena mereka lah kita menjadi apa-apa di muka bumi ini. Ingatlah ketika Sayyidatina Fatimah Zahra mengasuh anandanya Hasan dan Husain, beliau berpesan bahwa hormatilah orang tuamu dan ibundamu, karena ibunda adalah permatanya dunia. Maka hadirin, di hari kita ini ada hal yang harus kita lakukan sebagai insan yang baik dan lemah. Kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa diri kita adalah lemah. Maka mari sama-sama sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fi hasaballahu lisaban yasira. Ada 3 golongan manusia yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan hisab dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat bertanya, siapakah yang 3 itu ya Rasul? Yang pertama kata Rasul, silman qata'aka. Kamu mau menyambung tali persaudaraan kepada orang yang memutuskan tali silaturahim kepadamu. Maka di umur kita ini ada momen yang sangat penting. Mari kita perbanyak dan sambung silaturahim di antara kita. Tuti dan haramaka. Yang kedua adalah kau mau memberi kepada orang yang mengharamkan pemberian untukmu. Kalau kita pelit, kalau saudara kita pelit, maka berikanlah mereka. Yang ketiga, ta'fu amman zalamaka. Ampuni, maafkan orang yang telah menzalimi kamu. Karena di antara tujuan dari ibadah puasa Ramadan kita adalah la'allakum tattaqun, artinya adalah untuk mencapai derajat takwa.
Di antara derajat takwa itu adalah sifatnya wal afina 'anil nas, ia mau memaafkan kesalahan orang lain. Manusia yang mulia adalah manusia yang mau meminta maaf kepada orang lain. Tapi yang lebih mulia kata Allah adalah orang yang mau memberi maaf kepada orang lain. Untuk menutup khutbah yang singkat ini, Al-Habib mengajak di dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Sidli Al-Misri Asy-Syafi'i disebutkan ada dialog antara iblis dan Fir'aun. Iblis bertanya kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, apakah engkau tidak kenal aku? Apa jawab Fir'aun? Wahai iblis, siapa yang tidak kenal engkau? Makhluk yang paling tertutup di muka bumi ini, karena engkau tidak mau tunduk dan takzim kepada Nabi Adam. Lalu Fir'aun balik bertanya kepada iblis, wahai iblis, apakah engkau kenal aku? Lalu iblis menjawab, siapa yang tidak kenal engkau wahai Fir'aun? Manusia yang paling terkutuk dan bejat di muka bumi ini, karena engkau mengakui bahwa ana rabbukumul a'la, engkau adalah Tuhan yang maha tinggi. Lalu Fir'aun bertanya kembali, setelah kita berdua wahai iblis, siapakah makhluk yang paling terkutuk itu? Lalu iblis menjawab, makhluk yang paling terkutuk dan bejat di muka bumi ini, kata iblis, setelah kita berdua wahai Fir'aun, adalah manusia yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, padahal orang itu sudah meminta maaf kepadanya. Maka dari itu, Yaumul Fitri ini mari hadirin, masih ada waktu dan kesempatan, jadikan Yaumul Fitri ini adalah hari raya yang terakhir untuk kita. Belum tentu besok atau lusa atau tahun depan kita akan bertemu Yaumul Fitri di hari-hari yang bergerak ini. Maka dari itu, mari sama-sama kita hujamkan hati kita untuk bertawajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luaskan pikiran hati kita, lapangkan dada kita. Untuk apa? Untuk saling maaf-maafkan di antara sesama kita. Ini asalul kalam kalamul malikil mannan wa dzikruhu yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'aza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihamdillahil matin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين.
أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ في حق نفسه وسلى بملائكته المسبحة القدس فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وكلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسلطان والغضب والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذه إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل